Di sebuah peternakan yang asri, hiduplah seekor ayam jago bernama Rajo. Rajo merasa dirinya adalah makhluk paling hebat di seluruh peternakan. Bulunya berwarna merah keemasan yang berkilau saat terkena sinar matahari, dan jenggernya berdiri tegak dengan gagah. Setiap pagi ia berkokok dengan sangat keras, seolah-olah matahari tidak akan terbit jika ia tidak memberikan perintah. Namun, Rajo memiliki sifat yang buruk. Ia sangat sombong. Ia sering mengejek penghuni peternakan lainnya, terutama Anggi, seekor angsa putih yang pendiam dan tenang. Karena Anggi selalu berjalan pelan dan menghindari keributan, Rajo menganggap Anggi adalah seekor penakut. "Lihatlah si penakut ini," seru Rajo suatu siang saat melihat Anggi sedang berenang tenang di kolam. "Kau hanya berani di air yang tenang. Jika ada bahaya, kau pasti akan lari dan bersembunyi di balik sayap ibumu." Anggi hanya menoleh pelan. "Aku tidak takut, Rajo. Aku hanya lebih suka ketenangan. Tidak semua hal harus dihadapi dengan suara keras dan dada membusung." Rajo tertawa terbahak-bahak hingga sayapnya mengepak-ngepak sombong. "Alasan? Bilang saja kau itu pengecut. Lihat aku adalah pelindung tempat ini. Tidak ada satupun musuh yang berani mendekat selama ada suaraku yang menggelegar." Hari-hari berlalu dengan kesombongan Rajo yang semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mulai memerintah bebek-bebek dan anak-anak ayam seolah-olah ia adalah raja. Sementara itu, Anggi tetap pada sifatnya yang rendah hati. Ia sering memperhatikan keadaan sekitar, waspada terhadap gerak-gerik di balik semak-semak yang seringkali luput dari perhatian Rajo yang terlalu sibuk mengagumi bayangannya sendiri di tempat minum. Suatu sore saat matahari mulai condong ke barat, suasana peternakan yang damai tiba-tiba berubah. Seekor musang lapar telah lama mengincar anak-anak ayam yang sedang bermain agak jauh dari induk mereka. Rajo, yang saat itu sedang asik mematuk biji jagung terbaik, tidak menyadari kehadiran sang pemangsa. Tiba-tiba, kresek, suara ranting patah terdengar dari arah hutan di balik pagar. Anggi, yang sedang bersantai di dekat pintu pagar, segera mengangkat lehernya yang panjang. Matanya yang tajam melihat siluet gelap bergerak cepat menuju anak-anak ayam. Tanpa ragu, Anggi tidak lari sembunyi. Sifat penakut yang dituduhkan Rajo hilang seketika. "Rajo, bahaya musang!" teriak Anggi memperingatkan. Mendengar kata musang, Rajo yang biasanya sombong tiba-tiba membeku, kakinya gemetar. Bukannya maju melindungi anak ayam, ia malah melompat ke atas pagar yang tinggi, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. "Tolong, ada musang! Larilah!" teriak Rajo dengan suara serak kehilangan wibawanya. Melihat Rajo yang ketakutan, Anggi sadar bahwa ia harus bertindak. Dengan langkah yang mantap, ia melebarkan sayap putihnya yang besar. Ia tidak lagi terlihat tenang, ia tampak gagah dan berani. Anggi berlari menuju musang itu sambil mengeluarkan suara desisan yang sangat keras dan menakutkan. "Hisis!" Musang itu terkejut. Ia tidak menyangka akan dihadang oleh angsa yang terlihat sangat marah. Anggi mematuk ke arah musang itu dengan cepat, melindungi anak-anak ayam yang ketakutan di belakangnya. Pertarungan singkat terjadi, namun kegigihan Anggi membuat musang itu berpikir dua kali. Merasa kalah gertak dan takut terluka oleh patukan Anggi yang kuat, musang itu akhirnya lari kembali ke dalam hutan. Setelah keadaan aman, pemilik peternakan datang karena mendengar keributan. Ia mengelus leher Anggi dan memberinya pujian serta makanan ekstra. Sementara itu, Rajo turun dari pagar dengan perasaan sangat malu. Bulu-bulunya yang tadi ia banggakan kini tampak kusam karena debu, dan ia tidak berani menatap mata siapapun. Malam harinya, Rajo mendatangi Anggi yang sedang beristirahat. "Anggi," panggil Rajo lirih, "aku minta maaf. Aku selama ini salah menilaimu, aku yang sebenarnya penakut. Aku hanya besar di mulut, tapi saat bahaya datang, aku malah lari." Anggi tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Rajo. Keberanian itu bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang tetap tinggal dan melakukan hal yang benar saat orang lain ketakutan. Kamu tidak perlu menjadi sombong untuk menjadi hebat." Sejak hari itu, Rajo tidak pernah lagi mengejek penghuni peternakan lainnya. Ia belajar untuk menjadi lebih rendah hati, dan Anggi, ia tetap menjadi angsa yang tenang. Namun kini semua tahu bahwa di balik ketenangannya ada hati sekuat baja.